Perkenalkan, nama saya Nadila, jurusan Administrasi Perkantoran dengan NIM 211900063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etimologi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika terbagi menjadi dua, yaitu etika kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika kantor. Contoh etika kantor. Yang pertama ada etika bergaul. Dalam pergaulan di kantor sudah tak terelakkan karena satu sama lain saling membutuhkan interaksi yang mencakup komunikasi. Interaksi dan komunikasi akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak saling menghormati dan mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing. Cara memahami etika bergaul adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menguasai diri sendiri dan selalu berusaha tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, bersikap sopan, ramah, dan selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan dan bersahabat dengan orang lain. Contoh yang kedua, etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan bahasa dengan ucapan yang jelas dan gampang dimengerti, serta tetap menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika dan tidak menimbulkan pembicaraan yang asal. Hal-hal yang perlu diketahui ketika berbicara dengan orang lain. Yang pertama, berbicara dengan terang dan jelas. Yang kedua, menatap lawan berbicara ketika sedang berbicara. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Contoh yang ketiga yaitu etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin merasa menarik dilihat orang lain, karena penampilan merupakan daya tarik setiap orang. Pakaian yang baik dan pas digunakan akan memberikan kesan yang anggun dan lebih profesional. Dan yang perlu dilakukan dalam berpakaian kantor adalah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Berikut etika berpakaian kantor. Yang pertama, pilihlah pakaian dengan ukuran yang tepat. Yang kedua, hindari pakaian yang terlalu terbuka dan terlalu memperlihatkan lekuk tubuh. Yang ketiga, pakailah sepatu yang bersih, rapih, dan memberikan kita kenyamanan. Yang keempat, hindari pakaian dalam yang dapat terlihat dari luar. Hal penting yang harus diperhatikan dalam etika kantor yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah proses komunikasi yang harus dijalani di berbagai situasi dan kondisi, baik di rumah, kampus, maupun kantor. Yang kedua, hati-hati dalam berkomentar. Ketika dilibatkan dalam sebuah pembicaraan yang melibatkan isu menarik, tentu akan memancingmu untuk berkomentar. Namun, hendaknya pikirkan matang-matang komentar yang akan dilontarkan. Yang ketiga, tidak mudah terpancing. Ketika terjadi konflik di kantor, jangan mudah terpancing emosi. Yang keempat, hadapi masalah. Meski telah berusaha dengan baik, tidak dimungkiri masalah akan tetap datang. Namun, lari dari masalah bukanlah sebuah sikap yang bijak. Hadapi masalah tersebut dengan kepala dan hati yang tenang. Yang kelima, mempengaruhi orang lain dapat dilakukan dengan banyak cara positif. Dengan bersikap ramah, menjadi pendengar setia, serta ringan tangan akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Dan yang terakhir, lepaskan ego. Bekerja dalam sebuah perusahaan apapun berarti siap untuk menjadi pemain tim. Untuk menjadi pemain tim yang baik, karyawan harus bisa melepaskan ego sehingga dapat menjalin kerjasama yang solid. Berikutnya adalah etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh etika yang dapat digunakan menjadi acuan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dan bisa menjadi sebuah pembelajaran. Berikut ini contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengucap salam apabila bertamu di rumah orang lain, agar seseorang tersebut menjadi pribadi yang santun dan sopan. Yang kedua, mencium tangan kedua orang tua apabila hendak beraktivitas. Contoh etika selanjutnya adalah mencium tangan kepada kedua orang tua apabila hendak beraktivitas. Etika ini tak hanya dilakukan oleh anak sekolah saja, namun juga dilakukan oleh orang dewasa. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya.
Membuang sampah pada tempat sampah, etika ini merupakan etika yang mencerminkan juga bagaimana kepribadian seseorang tersebut dalam menjaga kebersihan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.